Ada informasi yang sangat penting ya buat rekan-rekan yang tidak suka testnet di aplikasi yang satu ini karena menganggap testnet hanyalah sekedar testnet dan atau memang rekan-rekan tidak mau mencoba ya karena mungkin alasan tidak bisa. Ini informasi ini sangat penting walaupun sebenarnya sudah diingatkan berulang kali ya di Dev Channel ya dan di aplikasinya sudah ada sebenarnya. Tonton video ini sampai habis ya. Jangan di skip-skip, biar tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan pecinta aplikasi penghasil cuan. Kita bertemu lagi bersama saya di Dev Channel. Bagi Anda yang baru berkunjung di Dev Channel, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya Anda selalu mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel. Dan apabila channel ini juga bermanfaat buat rekanan Anda, teman-teman Anda, para pecinta aplikasi penghasil cuan juga, tidak ada salahnya informasi ini Anda share kepada mereka supaya mereka juga mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel. Enaknya lagi, Anda tidak perlu repot-repot menjelaskan tentang aplikasi yang sedang kita bahas pada saat ini. Hari ini saya akan membahas tentang aplikasi Satoshi BTCS Mining. Aplikasi ini jos gandos ya. Jos gandos bener, saking jos gandosnya bikin heboh dunia persilatan. Ada request ke saya nih, dari beberapa rekan-rekan yang kemarin saya bahas ya, konten saya sebelumnya itu ya. Bang, request bang, coba bang, nggak usah fokus sama orang kayak gitu. Oh siap, saya memang tidak fokus, cuman sekali-kali itu kemarin saya sampaikan kepada rekan-rekan semua biar kita ya sama-sama tahu dan buat pencerahan buat saya sendiri terutama ya dan tim saya. Dan bagi Anda yang mau, yang tidak mau ya nggak apa-apa ya. Jadi biar sama-sama enak lah ya. Bahwa ada yang kontra dengan ada yang pro itu wajar. Ada yang optimis dengan ada yang pesimis itu wajar ya. Yang pasti saya cuman berbagi kepada rekan-rekan semua. Terutama di tim saya bilang gini bos. Kalau di handphone kita masih ada aplikasi yang kita tambang, yang kita mining, yang kita kerjakan kalau ataupun itu bukan aplikasi mining ya. Kita harusnya berpositif, doanya yang positif ya. Positive thinking, doanya positif, optimis, ya pokoknya yang baik-baik. Kenapa? Karena apapun doa-doa yang baik itu paling tidak itu akan ngimbas ke kita. Ya, iya benda. Iya benda ayo ya. Jangan hidup dengan pesimis. Kalau kita memang sudah pesimis, sudah negatif duluan. Loh, terus kenapa kita tambang? Terus kenapa di handphone kita ada aplikasi tersebut? Gitu, bos. Jadi intinya di situ. Ini berlaku buat siapapun dan aplikasi apapun dan berlaku untuk apapun. Misalnya kita yang kerja ya. Ya kalau kita kerja harusnya optimis. Jangan kita mau dagang nih, jualan apa, barang ya atau makanan ya. Mau berangkat dari rumah. Masa iya kita doanya dari rumah? Jangan-jangan nggak laku, kelihatannya nggak laku deh. Lu ngapain berangkat? Karena itu jadi doa bos, ya minimal buat Anda sendiri, ya. Kalau saya nggak pernah doa yang jelek-jelek ya, optimis saja. Bismillah, ya gitu ya. Hasil akhir Tuhan, kita hanya bisa berikhtiar ya, usaha dan doa. Oke, lanjut ya. Ini saya mendapatkan informasi ya di salah satu sosmed yang pernah kita buat bahan untuk ngobrol. Tapi sosmednya itu nggak pernah jauh dari white paper maupun informasi-informasi yang ada di sini ya. Jadi ya sesuai ya. Ini kan sebenarnya masalah testnet ini sudah diingatkan sejak awal bos. Ya sudah diingatkan sejak awal. Ini coba ya saya tunjukkan ya di sini ya. Ya. Saya tunjukkan di sini notifnya sudah ada, tapi rekan-rekan ada yang meremehkan sih. Memang testnet ini tidak ada apa-apanya, bos. Setelah mainnet nanti yang tidak ada apa-apanya maksudnya apa, Bang? Yang tidak ada apa-apanya itu ya hasil TBTCS-nya itu ya. Jadi rekan-rekan jangan salah tafsir ya. Hasil TBTCS-nya itu tidak ada nilainya, tidak ada harganya. SUSDT-nya itu tidak ada nilainya, tidak ada harganya karena itu hanya kepentingannya untuk testnet. Sekali lagi ya, untuk testnet ya. Terus yang paling penting di sini yang sudah disampaikan semua ya. Ini ya. Tidak ada nilainya. Jadi Anda nggak usah jual beli
apa itu TBTCS dan yang lain-lainnya. Ini loh bos, ini saya ingatkan berkali-kali kepada rekan-rekan semua, terutama yang berkunjung di Dev Channel dan yang mau dengerin. Ini pernah dibantah, oh untung saya nggak ngelakuin itu bang, nggak ribet karena tidak diwajibkan. Tidak diwajibkan gimana ya? Di sini ini sudah dianjurkan ya. Ini gini loh, kalau Anda, saya, dan semuanya tidak terbiasa testnet, padahal nanti itu setelah mainnet itu semua BTCS yang kita hasilkan itu adalah ke dompet. Lah kalau kita tidak terbiasa gimana bos? Nah, misalnya salah transfer, salah apa, mungkin ini salah. Kalau di testnet, kalau ataupun ada kehilangan, itu kan masih TBTCS ya, masih TBTCS ya, masih uji coba itu ya. Terus masih USDT kan gitu. Nah kalau sudah mainnet, koin kita yang masuk di dompet, wow ada kesalahan satu aja ya, satu BTCS, wow nilainya berapa itu ya, rugi kita. Karena apa? Karena ada nilainya, berapapun nilainya maksudnya bos. Walaupun nilainya mungkin berapa dolar atau berapa, itu kalau kita salah kan berarti kita salah ngirim duit, itu ngomong kasarnya gitu ya, salah ngirim apa ya, ya anggap aja sekarang Bitcoin kita, kalau misalnya kita punya Bitcoin nih, salah transfer ke orang lain atau gimana, kalau atau kita hilang satu Bitcoin aja bahasanya sekarang, sudah berapa bos ya. Oke ya, kita lihat ya di akun Twitter yang bernama BTCS Mining. Ya ini ya, uploadan dari akun Twitter yang bernama BTCS Mining, saya ambil dari yang 9 jam yang lalu saja. Ini ya sebenarnya ada informasi yang cukup banyak ya di Twitternya yang bernama Satoshi BTCS ini, mulai yang dari ini ya, cuman pernah kita bahas di judul-judul yang lain ya, hampir sama. Ini cuman yang penting, ini yang paling penting menurut saya loh ya. Ini bos, ini sekaligus mengingatkan, walaupun nah ini kan tadi saya sampaikan di awal ya. Ini di aplikasi kita itu ada loh bro. Kalau sudah di aplikasi kita ada, kalau kita nggak praktekkan terus gimana itu ya? Ya, coba kita baca di sini ya. Ini 9 jam yang lalu ini ya. Harap semua penambang membiasakan operasi dompet MetaMask. Disarankan di testnet ASAP ya. Tadi yang kita bahas, reminder after the mainnet, sama dengan yang tadi saya bahas ya. Dan ini sudah pernah saya bahas ya. Ya, ini diingatkan lagi rekan-rekan ya. Terus ini ada komenannya lagi nih. Lanjut. Senang melihat beberapa penambang mulai saling membantu dengan tujuan yang sama. Meskipun kekuatan kami terbatas, tetapi semangat kami adalah bahwa beberapa percikan api dapat membakar seluruh padang rumput jika kondisinya sesuai ya. Ini memberikan support ya. Terus ini ada pertanyaan yang dijawab sama yang punya akun ya, Kita lihat di sini pertanyaan apa? Di mana saya bisa melihat dompet saya? Jawab download MetaMask wallet app gitu ya. Anda download dulu baru nanti bla bla bla. Oke ya, lanjut ini yang ada pertanyaan yang dijawab ini. Seberapa aman dan seberapa amankah MetaMask? Kemarin sobat ganti HP dan setelah install MetaMask dan input recovery fase yang lama tidak muncul. Apakah aman untuk menyimpan BTC? Jawablah sama ini yang punya akun ini ya. MetaMask adalah dompet resmi yang direkomendasikan. Itu harus diverifikasi oleh keamanan oleh BTC. Jadi sekarang coba temukan semua masalah dompet di testnet. Jika Anda menemui masalah setelah mainnet, itu akan menjadi masalah. Ini maksudnya gini loh rekan-rekan. Apa yang ada di MetaMask itu kita pelajari terlebih dahulu, di dompet itu kita pelajari terlebih dahulu. Kalau ada kesulitan, paling tidak sekarang itu kesulitannya apa, sehingga kita ada solusi. Dan di testnet itu kan yang sekedar testnet tuh TBTCS, paling tidak kita apa ya, nggak kehilangan BTCS kita, tapi kita kehilangan TBTCS-nya, bukan BTCS-nya. Bukan BTCS itu berarti waktu mainnet, kalau sekarang masih testnet. Jadi ya nyantai aja, dicoba sampai bisa, sampai ketemu solusinya. Atau mungkin sharing dengan yang lainnya ya. Lanjut. Mana ini? Ada lagi nih yang dijawab? Nggak ada. Oke ya, karena nggak ada, kita lihat yang di atasnya lagi. Terakhir ya, ini tentang hari ini. Pembahasan hari ini tentang testnet. Pentingnya testnet.
atau pentingnya kita menguasai dompet kita. Ya, kita lihat di sini ya. Ini instruksi loh ya, instruksi dari rekan-rekan sesama pengguna. Dan sebenarnya ini ada di aplikasi. Saya ulangi ya, ini bukan ngarang, ini karena ada di aplikasi kita. Ada tulisannya reminder bla bla bla. Nah, itu harus dilakukan bro. Nah, kita baca ini ya. Semua penambang, bisakah Anda menguji hapus dompet MetaMask dan pulihkan dengan fase pemulihan? Bisa nggak dengan fase pemulihan itu? Wah, ini wajib dicoba. Saya juga harus coba nanti ya. Nyobanya nanti aja karena frase pemulihannya kan hanya saya yang tahu. Gitu ya. Setelah menginstal ulang dompet MetaMask, tambahkan jaringan Satoshi testnet lagi di bawah. Anda akan melihat TBTC Anda masih ada di dompet Anda. SUSDT perlu menambahkan add dari kontrak lagi. Jika tidak bisa pulih, beritahu. Oke ya, berarti ibaratnya itu gini, kita hapus MetaMask kita, pastikan proses sandinya sudah sudah ketemu ya, karena sudah agak lama kan, itu jangan sampai hilang rekan-rekan. Kalau proses sandinya hilang, banyak yang tanya, bang kalau proses sandi hilang gimana bang? Ya sudah, alamat, nggak bisa masuk. Nah kalau diteruskan gimana bang? Yang penting kan ada di handphone. Nah kata siapa? Handphone ini apa? Ada jaminan handphone ini akan ada di Anda terus. Apakah Anda tidak akan bosan dengan HP-nya? Atau handphonenya tidak ngedrop? Atau handphonenya, maaf ya, mudah-mudahan tidak hilang? Atau handphonenya tidak rusak? Karena mungkin kejadian, mungkin bla bla bla, beli. Nah, ini perasa sandi ini wajib Anda tahu. Dan setelah Anda tahu, wajib Anda share mungkin ke keluarga Anda, orang terdekat Anda, di handphone orang terdekat Anda. Atau mungkin Anda print, atau mungkin Anda foto, Anda simpen, Anda print, nah kayak gitu. Atau mungkin Anda taruh di laptop, taruh di komputer kayak gitu ya, data-data kayak gitu. Karena penting, karena dompet, ya memang kelihatannya namanya aja dompet, Anda kripto, dapat kripto. Tapi ini ya fungsinya loh ya. Ya namanya dompet ya, fungsinya sama dengan dompet Anda bro, nyimpen uang. Fungsinya sama dengan rekening Anda bro. Nanti pada saatnya kan itu nyimpen hasil tambahan kita, ya itu sih. Terus setelah kita hapus, kita akhirnya mengulang seperti testnet ya. Masukkan jaringannya, segala macamnya. Ya seperti testnet, masukkan alamatnya ya kayak ini ya. Kalau rekan-rekan biasanya, bang itu anunya rantainya apa bang? Ya ini sudah ada di sini ya. Testnet wallet parameter Satoshi BTCS ini lah. Masukkan ini rantai anunya ini, terus ini. Kayak gitu ya. Nah itu harus ada itu ya. Terus ini ada pertanyaan yang penting. Dan ini sering di dev channel. Ada yang bilang kayak gini. Pada saat saya membahas testnet ya, tapi itu semua keputusan masing-masing ya. Nah, kalau ini dijawab sama rekan yang punya Twitter ini ya. Ini ya. Hanya sekedar tes, bukan real BTCS gitu ya. Dijawablah sama yang punya akun ini. Ya. Jika Anda tidak menguji semua kasus di testnet setelah mainnet kehilangan koin, kepada siapa Anda bertanya? Anda tahu rantai Satoshi bukanlah layanan pelanggan. Jadi nggak bisa ada solusi kalau setelah mainnet ada yang hilang di antara koin-koin rekan-rekan yang tidak coba testnet. Nggak ada yang bisa kita buat tanya bro. Nggak bisa sharing bro. Nggak bisa kembalikan walaupun di BTCS-nya. Karena ini bukan layanan pelanggan. Dan kalau sudah masuk dompet kan bukan anunya lagi ya. Kayak itu rekan-rekan. Saya contohkan ini ya. Saya nambang BTCS nih ya. Kan kalau saya mereferensikan atau saya ikut giveaway kan saya dapat Bitcoin nih. Coba Anda bayangkan ya. Kita kan dapat Bitcoin nih. Ya. Untuk mereferensikan. Ya. Setelah dapat Bitcoin kan kita transfer nih ke Indodax atau ke mana ke rekeningku atau apa. Itu kan dompet-dompet kita nih. Ya. Karena Bitcoin ada di mana-mana. Kasarannya gitu kan. Setelah ada di Indodax atau setelah Anda di rekeningku atau dimanapun, terus tiba-tiba itu ada kasus terjadi kehilangan, kira-kira itu kita itu protesnya sama siapa bro? Kira-kira kita itu mau curhatnya sama siapa bro? Ke BTCS? Ya enggak lah. Ya. Secara logika kan ke Indodax-nya atau ke rekeningku atau kemana kan kayak gitu ya. Nah, kita harus menguasai itunya, bro. Rekeningkunya harus dikuasai. Terus Indodax-nya harus kita kuasai. Kayak gitu sih maksudnya, gampangnya gitu. Mohon maaf ya rekan-rekan, saya tidak ahli masalah perkriptoan, cuman
kalau kesimpulan saya gitu, MetaMask itu kan dompet untuk seluruh koin ya. Sama kayak gitu sih, gampangnya begitu. Cuman di MetaMask ini kan kalau yang saya tahu dibandingkan dengan yang lainnya itu kelihatannya, kalau saya loh ya, karena saya orang awam ya, ya lebih agak susah sedikit di MetaMask untuk menguasai informasi tersebut daripada kalau kita tampung di misalnya di Indodax, di rekeningku, karena itu sudah exchange apa ya, simple kayak gitu ya. Tapi bagi rekan-rekan ahli kripto dan rekan-rekan yang mau belajar, ya bisa aja. Bagi ahli kripto ya, woi mudah banget bang, gitu jawabannya ya. Kalau saya nggak mudah banget, saya harus belajar. Makanya saya harus belajar dan belajar. Ini ya, ada komenan apa lagi nih yang dijawab ini? Oh bukan ini ya, bukan yang punya Twitter ini. Lanjut. Nah itu ya rekan-rekan, ini sudah diingatkan berulang kali, di aplikasinya juga ada pun Anda nggak praktek, jadi simple. Jangankan saya yang bilang sama Anda yang anti testnet misalnya. Lawang di aplikasinya sudah ada testnet, ada tulisan testnet, kok nggak dilakukan no? Cuman ini sesama pengguna aplikasi saling menguatkan, saling mengingatkan kepada semuanya, terutama yang mungkin ini ya special edition. Bagi rekan-rekan yang tidak sempat, itu masuk akal ya, tidak sempat testnet karena faktor kerja, nggak sempat buka-buka kayak gitu bang, ribet bang apa ya, sempatkan sekarang ya. Nggak tahu yang mulai awal Anda coba lakukan download MetaMask, Anda menguasai MetaMask dulu baru bisa melakukan testnet yang lainnya. Dan testnet ini banyak manfaatnya loh bro. Kalau Anda ikut testnet setiap harinya, mengirim aja, ikut berpartisipasi, paling tidak Anda bisa mendapatkan ya, kecepatan myhash-nya 3K ya. Kalau yang pertama dapat 10K selama 3 hari, setelah itu dapat 3K terus bendino lek dari Malang setiap hari. Mantap kan 3K ya. Oke rekan-rekan, oh ya saya ingatkan ya sekali lagi, setiap saya upload di konten video saya ini, saya selalu menyematkan pesan tersemat itu kartu khas atau haskat. Yang belum pernah bertukar dengan saya bisa dicomot itu. Kemarin saya bertukar tentang witness card, nggak ada yang respon, sayang banget. Saya taruh di grup sebentar, comot habis sudah. Ya lumayan, witness card itu lumayan ya. Terus jangan sampai lupa juga ini ya, diklaim ini, wah kayak gini, jangan ditiru ini ya, jangan ditiru. Ini kan sudah sampai 104 ini ya. Kalau bisa pokoknya pagi dan sore bro, ini biar tidak terlalu banyak, jangan sampai 150 blok biar tidak kena suspend ya. Semangat ya rekan-rekan, bagi pengguna aplikasi Satoshi BTC Mining ini sudah detik-detiknya. Hai ya. Bagi yang belum daftar, kalau Anda berminat untuk daftar aplikasi yang satu ini, aplikasi yang menghebohkan ini ya, dulunya diremehkan orang, sekarang sudah menghebohkan banget ya. Kalau Anda belum dapat mengundang, nggak usah sungkan-sungkan, nggak usah malu-malu, langsung aja buka deskripsi video saya ini, langsung klik link pendaftarannya dan ikuti tutorial pendaftarannya. Setelah itu langsung gaspol, gaspol, gaspol. Demikian rekan-rekan, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari saya yang paling mencotot ini. Salam sehat dan sukses selalu. Salam cuan.